Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Budiman dari kelas 4G Reguler Malam Banjarmasin dengan NPM saya yaitu 2110010361. Kali ini saya akan membuat sebuah video lagi ya teman-teman untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Untuk tugasnya nanti dulu. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu kepada teman-teman yang melaksanakannya. Semoga lancar puasanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membahas tugas apa sih yang ingin saya buat dalam video kali ini. Di sini saya sudah ada PDF dari tugasnya. Nah, di sini kita disuruh membuat video tutorial yang berisi materi penjelasan kelas, objek, dan juga atribut ya teman-teman. Dengan ketentuan minimal terdapat 2 kelas, 3 atribut, dan 2 objek. Lalu isi dan tema program nanti yang dibuat bebas selama minimal memenuhi ketentuan di atas. Nah, udah jelas teman-teman kita membuat video tutorial tentang penjelasan kelas, objek, dan juga atribut. Untuk langsung saja kita akan membahas secara singkat apa itu kelas, apa itu objek, dan juga apa itu atribut. Di sini saya menggunakan bahan referensi dari PPT yang sudah dibuatkan oleh dosen saya, teman-teman. Nah, kita mulai dulu dengan atribut dulu, teman-teman, supaya lebih mudah untuk dijelaskan. Nah, apa sih itu atribut, teman-teman? Bagi teman-teman belum paham, atribut itu adalah, menurut saya itu adalah suatu ciri khusus yang ada di dalam sebuah objek, teman-teman. Jadi pahamin aja bahwa atribut itu adalah sesuatu atau ciri khusus yang dimiliki oleh objek, teman-teman. Misalkan di sini objeknya adalah mobil, di sini teman-temannya bisa dilihat dari PPT-nya ini ada mobil, teman-teman. Lalu untuk atributnya apa? Di sini tertulis ada ban, ada setir, ada pedal rem, ada pedal gas, ada warna, ada tahun produksi dan lain-lain. Nah, itu berarti ada ciri-ciri khusus di dalam mobil itu. Itu adalah atribut, teman-teman. Dan juga ada juga atribut itu yang tidak terlihat kita, teman-teman. Yang tidak terlihat mata. Misalkan ya, teman-teman, manusia gitu objeknya, teman-teman ya. Ada atribut yang namanya umur, teman-teman, terus identitas, segala macam. Itu kan tidak terlihat secara mata, secara langsung, teman-teman ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan atribut itu adalah suatu ciri-ciri khusus yang ada di sebuah objek. Mau itu terlihat atau tidak terlihat, teman-teman. Jelas ya untuk atribut. Kita lanjut membahas tentang apa itu kelas dan apa itu objek, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke PT sini. Nah, di sini dalam pengertian yang ada di PPT dari dosen saya, kelas itu seperti cetakan kue, teman-teman. Di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objek. Nah, bisa dipahami teman-teman, kelas itu seperti cetakan kue, lalu objeknya itu adalah kue yang jadinya, teman-teman. Kenapa begitu? Karena dalam satu kelas bisa beberapa objek di dalamnya, teman-teman. Misalkan nih, cetakan kue, teman-teman, satu ya, sebuah lingkaran, misalkan cetakannya. Nah, satu cetakan itu bisa beberapa kue nanti yang dihasilkan, bisa rasa vanila, rasa coklat, rasa stroberi, dan lain-lain, teman-teman. Nah, itu secara singkatnya aja, teman-teman, supaya kita paham apa itu kelas, apa itu objek, teman-teman. Oke, itu aja dulu untuk penjelasan dari kelas, objek, dan juga atribut secara singkat, teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke pembuatan program sederhananya untuk mengimplementasikan apa itu kelas, apa itu objek, apa itu atribut, teman-teman. Tentu saja kita di sini menggunakan bahasa Java ya, teman-teman, seperti sebelumnya. Di sini saya menggunakan NetBeans seperti sebelumnya juga di video pertama saya. Saya menggunakan NetBeans 8.2 ya untuk versinya. Terserah bagi teman-teman yang mau di atasnya atau saya sarankan 8.2 ini sudah bagus, teman-teman ya untuk versinya. Nah, di sini ada sudah beberapa project yang saya buat juga. Langsung saja kita membuat Java package ya, teman-teman. Nah, di sini saja saya kumpulkan di start packs, lalu new, lalu sini ada pilihannya Java package. Nah, di bagian package name, teman-teman yang bagi yang belum tahu, usahakan atau wajibkan untuk
diri teman-teman untuk menamakan Java package dengan yang sudah disetujui oleh dunia teman-teman dalam bahasa Java. Jadi untuk supaya sama sedunia gitu teman-teman, penulisannya harus menggunakan huruf kecil semuanya teman-teman untuk Java package ini teman-teman. Bisa dilihat di defaultnya teman-teman ya. Neo package teman-teman. Itu semuanya pakai huruf kecil teman-teman. Berarti kita juga kalau membuatnya dengan huruf kecil teman-teman. Di sini saya menggunakan menamakannya tugas 2. Tugas 2 ya teman-teman. Finish. Nanti akan dibuatkan. Nah, ini udah dibuatkan teman-teman Java package-nya. Lalu klik kanan di tugas 2 itu new, kita buat kelasnya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat kelasnya. Yang pertama mungkin kita beri nama. Nah, tadi saya udah kehapus teman-teman untuk defaultnya. Di class name ini juga ada penamannya teman-teman ya, yaitu huruf pertama dari satu kata itu harus huruf kapital teman-teman. Jadi misalkan nama class name kita adalah motor tua misalkan ya teman-teman. Nah, M-nya harus besar. Lalu tuanya E-nya harus besar teman-teman. Nah, seperti itu contohnya. Nah, tapi sini saya ingin membuat kelas mahasiswa ya teman-teman supaya lebih mudah. Mahasiswa. Oke. Mahasiswa teman-teman ya. Selesai, finish. Nanti yang dibuatkan kelas mahasiswa. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman publik kelas mahasiswa. Nah, di dalamnya sini kita letakin atribut apa nanti yang ingin kita adakan di dalam kelas mahasiswa. Oke, misalkan di sini atributnya saya menggunakan nama, lalu yang pasti ada yang teman-temannya di mahasiswa itu pasti ada namanya. Nama. Terus mungkin npm. Kita menggunakan string ya teman-teman. npm. Terus bagi teman-teman umur misalkan ya. Umur kita menggunakan integer aja teman-teman. Salah. Oke, umur. Nah, ini udah seperti syaratnya teman-teman ya. Ada 3 atribut yang harus dimiliki tadi sesuai syarat yang sudah ditentukan teman-teman. Nah, setelah sudah membuat satu kelas yaitu kelas mahasiswa, ada 3 atribut juga, ada nama, npm dan juga umur. Kita buat lagi satu kelas Java class. Kita buat lagi. Nah, teman-teman ini lihat nih defaultnya. L-nya huruf kapital, C-nya huruf kapital juga. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya teman-temannya. Di sini saya menamakan mungkin saya suka kucing teman-temannya. Mungkin ini kelasnya kelas kucing. Terserah sih teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Oke, terus finish teman-temannya. Nanti akan dibuatkan lagi kelas kucing namanya. Oke, di dalam kelas kucing kita berikan lagi atributnya apa-apa tadi, misalkan nama ya. Nama. Nah, nama kucing misalkan siapa tak. Terus umur kucing, kita menggunakan integer teman-teman, untuk umur. Terus apa lagi? Warna. Kita menggunakan string aja warna. String warna. Oke. Ini udah teman-teman ya. Ada 2 kelas. Di sini ada kucing, ada juga kelas mahasiswa, ada kelas kucing. Nah, satu kelas lagi teman-teman kita butuh untuk mainnya atau nanti kita letakin source code-nya di dalam sana gitu teman-teman. Kita namakan di sini, kita buat Java kelas lagi. Kita namakan main teman-teman. Itu yang utama ya. Main. Oke, finish teman-teman ya. Di sini nanti kita akan letakin untuk source code-nya, pembuatan objek dan pemanggilan atribut nanti di sini teman-teman di main.java ini. Lalu di sini jangan lupa ketikkan untuk source code-nya pm tab teman-teman. Nah, nanti akan dibuatkan public static void main. Nanti di dalam sini kita letakin source code kita teman-teman. Kita enter dulu biar ada space. Nah, kita buat komentar dulu.
Di sini kita membuat objeknya dulu teman-teman. Membuat objek. Oke. Oke teman-teman ya, membuat objek di sini. Lalu mahasiswa dulu teman-teman. Mahasiswa. Ya kan mahasiswa. Terus kita beri nama variabel sini. Mendeklarasikannya MHS. Ya kan, sama dengan new mahasiswa. Nanti dia akan membuatkan objek yang lupa untuk tanda kurung teman-teman ya. Nah, lalu ini. Oke, ini satu dari teman-teman ya. Kita deklarasikan. Terus kucing, jangan lupa teman-teman. Kucing. Terus kita namakan aja variabelnya kucingku. Nah, terus new kucing. Oke. Nah, ya teman-teman, nah udah ya teman-teman untuk membuat objeknya. Sini ada objek MAS, ada objek kucingku teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah membuat objek selesai, kita coba untuk memasukkan nilai ke dalam atributnya teman-teman ya. Memasukkan nilai ke dalam atribut ya teman-teman, dan menampilkannya nanti. Oke. Nah, di sini untuk mengisi nilai ke dalam atribut, kita cukup panggil objek yang sudah kita buat teman-teman di atas. Misalkan sini objeknya mahasiswa ya teman-teman, MHS maksud saya, MHS titik. Nanti ada pilihannya atau otomatis keluar teman-teman. Misalkan kita mau masukkan di atribut nama. Jangan lupa untuk tipe datanya string teman-teman ya. Sama dengan kalau string pakai tanda petik, jangan lupa teman-teman. Misalkan nama saya aja teman-teman, Arif. Nah, lalu titik 2. Nah, titik koma maksud saya. Setelah nama, apalagi teman-teman tadi npm-nya juga string teman-teman ya. Pakai tanda petik. Jangan lupa 361. Nah, lalu bagi tadi umur ya teman-teman. Umur kita menggunakan integer ya teman-teman ya. Terus langsung aja kita tulis 21. Umur saya 21 teman-teman. Nah, lalu untuk kucing juga bisa teman-teman. Kita untuk objek MAS dulu teman-teman ya, kita selesaiin. Lalu untuk menampilkannya bisa teman-teman menggunakan sistem out print ln. Untuk source code-nya out teman-teman. Out lalu tab. Nah, nanti akan dibuatkan secara otomatis sistem out print ln. Nah, di dalamnya tulis aja misalkan ini secara sederhana aja teman-teman ya, nama. Terus untuk menggabungkan dengan nilai atribut kita gunakan tanda plus, lalu MHS titik nama. Oke, teman-teman, kita buat lagi. Oh, sorry. Kita tekan tab out. Nah, terus nama npm, jangan lupa plus MHS titik npm teman-teman ya. Lalu satu lagi sistem out saya. Nah, terus ada umur. Nah, lalu kita plus lagi MHS titik umur. Nah, ini udah selesai teman-teman. Sudah kita masukkan nilainya dalam atribut. Sudah juga kita buat untuk menampilkannya. Coba kita run teman-teman ya. Run file. Nah,
Udah muncul teman-teman ya, ada nama Arif, NPM 21100010361, umur 21. Nah, udah juga tulisannya ada build successful. Berarti ini berhasil teman-temannya program kita ini. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan lagi kenapa tadi kelas itu sebagai cetakan kue dan objek itu sebagai kuenya gitu teman-temannya. Karena kita bisa tambahkan teman-teman di sini. Misalkan kita mau ada mahasiswa lain gitu teman-teman, bisa aja kita buat objeknya lagi. Misalkan di sini mahasiswa MHS 2 teman-teman. Terus sama dengan new mahasiswa. Nanti akan dibuatkan lagi objeknya gitu teman-teman. Kita buat lagi kue yang berbeda maksud saya gitu teman-teman. Nah, lalu kita kopas aja nih misalkan. Kita kopas ya teman-teman. Biar cepat. Kita kopas. Nah, kita kopas di sini. Kita tulis aja namanya sini misalkan Andi. Kita nggak usah. Terus ininya 362. Terus ini umurnya 23. Misalkan teman-temannya. Sininya juga ganti teman-teman. Jangan MHS 2. MHS 2 juga MHS 2. Setelah MHS 2-nya sudah kita ubah, kita ubah juga yang di atas teman-teman, jangan MHS. Nah, kita buat ini MHS 2 juga. Nah, setelah semuanya diubah dari yang atas ini sampai bawah, lalu kita coba aja run file. Berhasil teman-teman pasti. Nah, muncul ya kan? Ada nama Arif. Nah, ini yang kedua, mahasiswa kedua, Andi. Nah, begitu teman-teman maksudnya. Jadi kita bisa membuat objeknya itu beberapa dalam satu kelas itu teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk penjelasan yang dari PPT tadi. Oke, ini sebenarnya udah selesai teman-teman ya. Udah memenuhi untuk syaratnya. Ada 2 kelas, ada 3 atribut, ada 2 objek. Bahkan di sini saya menggunakan 3 kelas, ada kucing, mahasiswa, dan main. Lalu ada 3 objek, di sini juga ada mahasiswa, yang objeknya itu MHS 1 atau MHS saja, dan MHS 2, dan sudah kita buatkan untuk cara gimana nambahkan nilai ke dalam atributnya, dan juga menampilkannya. Ini sebenarnya udah selesai teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nambahin untuk kucingnya juga bisa teman-teman. Nilainya dalam atribut kucing. Tinggal tambahin seperti tadi aja, seperti yang mahasiswa tadi aja teman-teman. Ini saya rapikan dulu. Nanti pasti akan tampil seperti mahasiswa ini juga teman-teman untuk kucing. Jadi mungkin penjelasan saya sampai sini aja teman-teman untuk tugas video kedua ini. Salah hilap dari saya, mohon maaf. Saya juga dalam masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.